2-0 atau 1-1? Ya wes kalau gitu Royal Derby. Mana suaranya? Pattern yang pastinya cepat banget sih Yep. dari Hanzo. Biasanya dia start dari orange. Habis itu menuju ke purple dan makan satu jungle di lawannya. Yep. Dan Tapi itu retribusinya masih bakal terjaga biasanya ya. Kalau aku sih nyimpan ya buat retrinya. Tapi dipakai ternyata. Jadi Ya. akan lebih mengamankan buat soul rip saja untuk makan. Ya. Buat monster jungle-nya. Dia cepetin jungle-nya sendiri biar level 4 sih sebenarnya Om. Baru Oke. dia mulai rotasi. Itu coba, enak banget udah tinggal telan aja Om. Iya, dan memang mainin buat attack speed juga ya. Swift dipakai. Emblem Assassin ada juga. Tetap dengan sebuah Warcry. Oke, di bagian bawah hampir saja Toy mendapatkan gangguan yang cukup berarti. Sementara sekarang Sans, tapi masih ada Jet Kundo tadi dari Keyboy. Oh itu Wow, dia. wow, wow. Waduh. Sabar, relax, tenang, santuy. Namun masih ada gangguan dan Toy dikejar sampai belakang. Keyboy ingin lebih dan Keyboy mendapatkan point killnya. Tukar dengan flicker untuk first blood dan nyawanya sendiri. Sebenarnya kalau dibilang worth gak terlalu worth juga sih. Cuma kerugian untuk Toy-nya jelas karena dia kerugian kill. Ya, jadi agak delay ya tadi. Menurutku ya masih untung lah buat Onyx juga. Meskipun memang ya balik lagi masih ada pertukaran untuk satu. Dan sekarang turtle-nya akan spawn sebentar lagi. Tapi Hazel akan lebih mantap ya. Mungkin bisa mendapatkan level 5 terlebih dahulu. Tapi Iya. kayaknya juga cepet loh levelnya. Karena dia Yap. Dan level 4 Dairen, level 4 buat Thresh. Sama-sama bisa setup. Sans, kita lagi juga punya Feather Airstrike. Jadi sama-sama kuat. Lihat Hazelnya hanya akan menunggu dulu dari bagian belakang sebelum menggunakan Pinnacle Ninja nanti. Untuk beradu ya. Nah itu dia, santai dulu Om. Masih ada orange buff yang akan dia telan terlebih dahulu. Tapi Turtle belum diapa-apain sampai sekarang. Gak ada yang mau ngambil Gak ada. turtle-nya. Udah karena Onana yang datang tuh bukan Hanzo-nya, tapi bayangannya yang datang. Iya. Sebenarnya setup untuk turtle ya. Hanzo setup turtle tuh lama tau. Lama dia, gak DPS bisa Hanzo juga. tuh kecil. Bener, kalau Tifa bagus dia keras. Oke, itu dia Unleash the Beast. Tadi seperti udah terlihat. Sementara sekarang Hanzo sudah mulai bergerak. Dairan mencoba untuk bisa memberikan gangguan. Tapi Kairi berhasil pergi ke tempat yang berbeda. Hanya saja implosionnya tadi udah berhasil mendorong masuk lagi. Tapi Turtle menjadi milik dari Onyx dan double kill. Wow, 4 member in total. Wow. Dari RRQ. Harus silang. Dulunya ngikut ke Hanzo. Hanzo-nya balik tetap ngikut dulunya ternyata Om. Dia, itu dia salah satu jawaban tambahan berarti untuk Hanzo. Yang kalau dia. kita lihat tadi. Bagaimana split-splitnya. Naik ke atas, grab-grabnya naik ke atas, ngikut. Karena belum pecah mungkin ya, ditarik sendiri tadi. Oh iya, 4. Dan juga dengan turtle yang didapatkan oleh Onyx sekarang membuat mereka unggul gold yang cukup jauh. Di menit-menit awal juga. Idok Secret Hammer tapi tidak boleh bergabung bersama dengan rekannya. Tidak. Ada satu lagi Blazing Dot tadi sudah langsung dikeluarkan. Sementara sekarang Hazel sudah menunjukkan bagaimana eksistensi yang dimiliki. Tapi posisinya sudah ketahuan. Mereka mencoba untuk bisa mendekat. Lihat Thresh-nya. Rela untuk meninggalkan lane dia juga. Lane yang sangat jauh. Waduh, tapi Toy sedikit lagi dan Toy berhasil selamat untuk waktu sesaat tapi tidak. Karena Keyboy kembali memaksakan keadaan shutdown pun tercipta. Itu dia. Keyboy punya 4 kill. Kill yang cukup banyak ya dari Roamer juga dan shutdownnya tadi buat Toy lumayan banget nih. Oh Walah. dijebak. Oke ceweknya terjebak. Ada satu lagi. Purify dia milikin tapi gagal untuk bisa kabur. Tidak semudah itu untuk melarikan diri dari Rins. Terjebak real world manipulation masih bisa lari. Masih ada flicker juga. Tapi pressure dari Onyx nih gak kendor sebetulnya. Ya. Ini yang sempat aku mention kan di game sebelumnya. Kayak mereka bermain sangat-sangat pasif. Tapi sekarang dengan Kibo yang bisa memain inisiasi. Dia berani banget untuk trade off 1 untuk 1. Selalu. Main galak ya. Aku penasaran sih Hanzo dia parah mana biasanya Thunderbolt di first item tuh enak banget. Thunder ya, bukan attack speed. Oh gitu. Thunderbolt di first item tuh enak banget karena dari Dark Mist-nya itu dia bisa nge-trigger basic attack kan. Stack Thunderbolt itu cepet banget naiknya. Oke. Enak buat main scaling nanti. Karena basic attack juga ya jatuhnya. Itu dia. Oke. Turtle-nya. Dicek dulu seharusnya semua rumput. Sudah mulai terlihat setup 5 melawan 5 ternyata. Mereka harus jauh lebih teliti lagi untuk bisa melakukan sebuah pergerakan. Namun sekarang waktunya Onyx. Mereka mendapatkan keuntungan yang sangat banyak. Mereka hanya tinggal melanjutkan aja keuntungan yang sudah mereka miliki. Coba ada pergerakan dari
Dimana untuk sekarang Resnya mendapatkan Idok. Sulit banget hidupnya. Idok membawa Res untuk mendekat ke arah rekan-rekan. Tapi Resnya masih berjuang sendirian di tempat yang berbeda. Tapi Keyboy sedikit lebih tersisa. Ada blessing dalam langsung dikeluarkan dari Rince. Dipaksakan sesat oleh cewek. Hingga akibatnya membuat dia pun langsung menghilang. Dimana untuk sekarang turtle-nya pun berhasil untuk diamankan. Dan Tyrant menjadi korban juga. Lagi-lagi Onyx, mereka unggul dari tim fight-nya. Mid-nya terbuka, bahkan sekarang tabrak. Oke, ada Secret Hammer, Konsil. Tapi untuk Hanzo itu sendiri berhasil untuk memberikan goceng satu yang terakhir. Sans masih berhasil selamat tapi Tina untuk rest di tempat yang lain. Oke, tadi kelihatan ya untuk first item buat Hanzo berarti. Corrosion Sight, first item dia. Ya, Jadi lebih cepat untuk bisa mendapatkan stacknya dengan tambahan attack speed juga. Dan ini dia dari total ya. Corrosion Sight dan ternyata Dairon lebih memilih untuk defense ya. Karena memang ini bukan jungler tapi EXP lane Lucas. Sementara Granger lagi unggul, Toy unggul. Satu item yang selesai tadi, Sky Pierce. wah. Ini mau dipaksakan dan mereka berhasil untuk bisa Keyboy. mendapatkan outer turret. Berhasil mendorong ke arah Keyboy. Keyboy mau tidak mau flicker. Tapi satu yang terakhirnya Toy. Tidak ada dari Sonata. Oh my God. Reward Manipulation membuat pergerakan Keyboy berhasil. Langsung dilumat habis di area bawah. Tidak segan-segan dengan reward manipulation. Yap. Waduh, resnya langsung mundur balik kanan. Terlalu berbahaya. Ya, nggak ada follow up damage lagi sih tadi sebetulnya. Perlahan tapi pasti RRQ mereka mulai mengejar loh ketertinggalan gold yang ada sejak tadi. Ya, dan Toy juga sudah mulai join team fight ya. Setelah kita melihat item yang di build tadi ada Sky Pierce-nya, udah dia langsung join juga. Karena second item sudah ada, tinggal lempar Dead Zone dari belakang. Dan ini kalau beruntung bisa dapetin point kill. Ini ledakan dari Sky Pierce. Lumayan banget sih. Lagi di awal juga kan. Oke, sekarang reset lagi temponya. Masih farming dari kedua jungle juga. Hanzo. Dari Hanzo yang levelnya juga udah mulai sama nih sama Kairi. Iya. Dan empatnya sih, kita belum melihat impact besar dari Hanzo-nya. Cuma kelihatan tadi kalau dia sudah mulai hitnya ke Sans atau ke cewek, ini damage-nya bakal berasa. Karena corrosion yang sudah selesai tadi. Dan bahkan golden staff selesai. Web Dragon tadi menendang ke arah dari Idok. Tapi terlalu bermain implosion-nya. Gak connect terlalu banyak. Tapi tidak sekarang Dairon menjadi orang terdepan untuk bisa mengujar ke arah beberapa player. Unleash the Beast. Dan Nezel akan menjadi sang eksekutor untuk bisa membalikan keadaan kah? Namun di tempat yang berbeda. Ada sebuah beban yang kini hadir. Untuk bisa mengikuti kemana Dairon pergi. Dan langsung saja dieksekusi. Tapi hidupnya tertinggal saja di bagian belakang. Dan Keyboy masih mencoba untuk bisa menggocek. Namun untuk kali ini Hazel berhasil mendapatkan point kill. Tapi Kairi menjadi korban Toy. Terlalu dalam tadi. Toy-nya masih sempat untuk dash ke bagian belakang. Dan membalikan keadaannya lagi tanpa ada Kairi. Setup nggak bisa dilakukan. Yap. Dan ini reset posisi dan item dari Hazel ya. Mungkin kalau kalian sedikit miss ada Golden Staff di sana. Demon Hunter Sword adalah item ketiga yang sedang dia tuju sekarang. Jadi memainkan attack speed full untuk memaksimalkan Pinnacle Ninja nanti. Ya, biar... Tapi targetnya memang Sans sih. Yep. Apalagi Sans juga Purify kan. Ini target yang bisa dibilang lumayan empuk untuk dikejar sama Hanzo. Satu-satunya cara ya makan Hanzo-nya. Makan bagian depannya. Nggak bisa dia cari ke belakang pun percuma nggak ada. In full. Iya. Nggak bisa sentuh sama sekali. Ini Keyboy kayak ketahuan dan benar. Keyboy sudah ketahuan posisinya. Keyboy harus mencari lagi satu kemah baru nih. Dia harus cari bush yang lain. Divine Glaive Rince. Damage dari Rince juga nih udah nggak bisa dianggap remeh. Rince-nya mau dimakan kah? Yap. Res bersiap untuk bisa maju. Res bersiap untuk bisa nempelin siapapun. Namun sekarang Hazel akankah menjadi korban dari Res? Tidak. Masih berhasil. Tadi kok Sandidi naik terus Hazel balik ikut dia. Ikut tuh bisa tuh. Ikut dia. Masalahnya tadi teman-teman anarki semua om bisa dong. Wait, apa yang terjadi dan Hazel? Menjadi korban penculikan. Namun di tempat yang lain satu untuk satu walaupun berbeda dari role-nya. Iya. Tangkap ternyata tadi restnya. Dia ngebeli waktu sih sampai akhirnya Hazelnya pun bisa ditumbangkan. Ya benar kayak lagi crunch. Waduh. Tadi. Langsung terefek slow. Namun sekarang cewek mencoba untuk mempertahankan stacknya. Tapi dengan BMI balik lagi ke tengah terlebih dahulu. Ya bicara soal cewek juga, item attack speed sudah selesai. Corrosion, DHS, Golden Staff. Set lagi ya. Karena mereka nggak bakal buru-buru setup nih. Nggak boleh langsung. Siapapun yang pegang Lord kayaknya bakal agak rugi sebetulnya. Oke. Buset, ini dia reward manipulation. Tapi masih berhasil selamat. Dan mereka bisa men-take over untuk sesaat loh.
Oh, lihat Dairennya ketahuan sebenarnya Dairen. Yap, tapi Dairen ada cewek Res, DM res. aja. Namun sekarang Resnya mencoba untuk bisa maju dan juga mengusir ke arah beberapa player. Tapi Idok lah yang berhasil langsung ditangkap. Idok lah yang berhasil langsung didapat. Tapi dengan implosion di sisa-sisa waktunya. Idok mencoba untuk bisa memberikan sebuah gebrakan. Dan sekarang mereka terusir mundur kembali RRQ. Lord kembali di setup Onyx. Mereka sekarang unggul dari sisi jumlah Blade of Despair Kairi. Dan langsung di-commit. Oke, langsung di-commit. Sulit untuk mendekat, terlalu berbahaya. Ada Dead Sonata tapi Hazel mencoba untuk bisa mengejar siapapun yang SP-nya hanya tinggal sedikit Hazel. Sedikit lagi. Nggak bisa dipaksain. Ya, langsung dihabiskan untuk Final Ninja dan reset sekarang. Bagaimana dari Onyx tadi berhasil untuk mendapatkan Lord ya. Jadi mereka bisa mendorong 3 lane sekaligus dan cewek yang harus diwaspadai. Cewek sudah selesai attack speed item. Item yang dibutuhkan oleh marksman. Dan ini ada di tangan Cloud. Ring of Nature bisa jadi untuk next item buat cewek juga. Dan ya untuk Hazelnya, DHS baru selesai. Jadi, sudah punya damage sebenarnya untuk si Hanzo. Tapi kita mau lihat ya, meskipun damage-nya besar, itu gampang buat dikembangkan. Hazel, coba lihat Hazelnya. Berhasil mendapatkan ke arah Sans. Menjadi sebuah hal yang cukup baik untuk mereka. Bisa membalikan keadaan Hidok. Mendorong implosion ya connect ke arah dari Kiboy. Akankah Kiboy selamat tapi tidak. Kiboynya baru berhasil di depan habis. Coba lihat Dairen. Menjadi orang terdepan mereka bergantian. Layer serangan yang diciptakan oleh RRQ. Menyisahkan 3 member saja, mid-nya terbongkar. Lord memang didapatkan oleh Onyx, tapi kerugian lah yang mereka terima. Iya, dengan tumbang pertamanya tadi buat Sans yang memang menjadi target Hanzo. Pasti bulan-bulanan kelihatan langsung ditargetkan dengan Pinnacle Ninja yang langsung muncul juga. Jadi sangat berbahaya, misalnya Sans yang membuka di bagian depan karena Hazel itu ultimate-nya dia ya seakan-akan ya bonusan aja, bukan orang aslinya. Yang Jadi bisa ya, ditumbangkan. nggak boleh sembarangan lagi pop damage ya. Harus hati-hati banget. Walaupun ya sebenarnya kalau memang mau di backup pun nggak ada yang bisa backup. Masa ya buang Way of Dragon? Tapi kan kalau udah masuk digigit gitu, hilang Ya udah nggak dia. bisa. Udah hilang, udah nggak bisa. Dan full stack ya, yang memang cepet banget tadi bisa didapatkan juga dengan Hanzo. Karena Golden Staff juga kan. Golden Corrosion, ya sama temen attack speed, sama dengan cewek. Dan bahkan bisa menuju ke Melvic Roar atau BOD juga, ini untuk Hazel. Next itemnya ya tergantung nanti, tapi untuk Toy stack yang lumayan banyak, udah hampir menyentuh angka 600. Bahkan dari Sky Pacer ini juga udah 30. Ini tabungan yang bagus banget sih untuk nextnya. Nah ya, 30 berarti semenjak beli Skypierce belum tumbang dong? Harusnya. Karena masih bulat ya angkanya. Masih bulat 30. Angkanya bulat. Masih bulat. Ya biasanya kalau sudah tumbang itu jadi kayak Nah. ada belakangnya 7 atau 3. Betul. Oke. Ini masih bulat nih, masih aman. Wets, implosion dari Idok. Oh my God. Berhasil mendapatkan ke arah 2 player tapi Resler juga Kiboy. Dairen yang menjadi orang terdepan untuk bisa membackup rekan-rekannya dengan satu vengeance yang sudah diaktifkan. Dairennya pun maju berhasil pergi lagi ke tempat yang jauh lebih aman. Tapi itu pada berbeda, Toy mendapatkan poin kill yang begitu indah dan sekarang Resnya sendirian. Tepat berada di depan 4 player yang dimiliki oleh RRQ tapi Res mau tidak mau harus turun. Hanya Kiboy yang menjadi korban tadi. Implosion yang bagus banget sebetulnya dari Idok. Karena sekalian ngebait Purify-nya cewek. Iya, tadi banyak purify yang kebet tuh kayak saat itu kepake tadi buat purify. Kejar Hanzo. Dan mereka harus berhati-hati sekarang buat Onyx ya, karena battle spell ini harus bisa dipastikan ada juga ready. Itu dia, dan pop damage ya tinggal pakai Hazel aja majuin ke depan. Yap, Hazel mencari informasi. Siapakah yang ada di dalam rumputan? Tidak ada. Dan mode itu ya, itu cepet banget ultimate-nya, cepet nih cooldown-nya. Terus juga lama sekarang durasinya. Pinnacle Ninja selama ada purple buff ya. Mhm. Durasinya akan lama karena irit banget dari energinya. Setup dilakukan. Kali ini RRQ yang coba setup. Yap, itu dia. Ada beberapa player yang memang sudah take over ke arah dari Lord tersebut. Sedikit lagi, 2 bar SP lagi. Dairen akankah menjadi sebuah incaran utama di mana sekarang Kiboy akan mencari targetingnya. Tapi dengan pergerakan dari Res-Resnya berhasil langsung dihilangkan. Coba lihat, ada Hazel yang mencoba untuk bisa maju ke area terdepan dengan Vengeance yang sudah langsung terlihat di dalam tubuh dari Dairen dan juga dicari-cari tempat Kiboy. berbeda. Namun untuk sekarang ada Hazel yang menjadi korban dari Kiboy di mana Kiboy melihat di mana keberadaan dari Hazel. Itu dia. Pokoknya selama Hazelnya low atau tumbang tadi dari Pinnacle Ninjanya, posisi aslinya akan terekspos. Yap, dan Dairen akan menghadang pergerakan dari Kiboy. Idok akan mundur sedikit. Mereka sepertinya harus menunggu kehadiran dari Hazel. Yap. 3 melawan 4 dan Onyx masih berani juga untuk langsung menyambut ya, karena mereka sadar lawan tanpa retribution juga. Ya. Di Res akan kembali back on the track, cewek juga demikian, Hazel sebentar lagi, jadi bisa kita pastikan Lord ini akan ditahan sembari menunggu Hazel kembali respawn.
beli waktu. Itu adalah tujuan dari Onyx ataupun sekarang dari RRQ juga. Dari segi item mau pick. Oh ternyata udah jadi juga penetrasi nih cari oleh Hazel ini udah cukup. Sementara dari cewek tadi Wind of Nature kayaknya nggak bisa selamat sih tetap. Yep. Oke, Dairen harus menjaga satu pintu masuk. Tapi terlihat ada 3 player yang akan masuk lewat jalan tersebut. Mundur sedikit, Lord kereset, dan Hazel harus memiliki tempat yang jauh lebih aman. Tergantung cewek sekarang. Cewek jadi sumber damage yang besar ya buat Onyx juga. Cewek punya Melvigan. Ada efek penetration dan juga range tambahan. Mungkin bisa mengusir. Tapi kalau sampai ke gap juga dibalik lagi nih. Karena lawannya Hanzo. Dia harus berhati-hati jangan sampai stack full juga. Dan dia bisa ditangkap nanti. Ya. Konsil. Wih, hey, ada konsil. Tapi Res kehilangan begitu banyak SP dalam tubuhnya. Res mundur sedikit. Delay lagi. Mereka sabar lagi, Lim. Masih aman sih harusnya. Karena udah ngebuang source juga kan. Ada informasi yang diterima oleh Onyx. Dan Sans terlihat lebih berhati-hati sekarang untuk ngebuka fitur ice track-nya. Dia nggak sembarangan ngelihat orang langsung di-poke. Emang sebenarnya satu hal yang bisa dilakukan Onyx tuh makan Kineko Ninja-nya tau. Habisin dulu dia. Waduh, Dairen menyisakan 2 bar SP saja. Tapi sekarang Idok merasakan hal yang sama. Mau tidak mau mereka pun harus dipukul mundur. Sementara sekarang ada Hazel yang mencoba untuk bisa mendekat. Tapi sedikit terlambat. Ada miskalkulasi sepertinya. Dan Onyx mendapat keuntungan. Onyx memiliki Lord sekarang. Kok damage-nya itu loh. Tiba-tiba kita melihat Dairen yang low HP ditembak oleh cewek. Ya, wah, cewek bahkan masih mau lebih. Oh no, nggak boleh overextend juga. Toy bisa ngepanis. Dan jangan lupa sekarang mode defensif. High ground defense kita lihat dari RRQ. Masih ada Yip. Dengan range yang lumayan jauh harusnya masih bisa. Ya, dan ini masih cukup sama-sama tipis ya. Kayak kekalahan yang misal terjadi buat Onyx bisa dibalaskan dengan RRQ. Pun demikian ya, dibalaskan dengan Onyx juga. Kairi punya Endless Battle, Toy sekarang punya si Halberd untuk mencegah adanya efek lifesteal yang besar. Bisa dimainkan dengan Onyx juga. Dan dengan 3 lane push untuk Onyx. Mungkin mereka bisa menabrak, mendapatkan inner turret mid terlebih dahulu. Target utama buat Onyx. Oke, itu dia Hazel. Melihat ada satu player tapi terlalu sakit. Terlalu cepat kehilangan HP. Onyx mendominasi, Lord ada di atas. Dan Lord ini pun bisa membantu mereka menutup game yang kedua. Harusnya, tapi kita akan lihat perbedaan gold yang tidak terlalu jauh. RRQ mereka juga masih punya senjata utama Toy. Dengan damage dari Death Sonata dan Rhapsody, unlimited damage. Hazel ketemu cewek? Yap, itu dia. Masih tidak bisa dipaksakan, Lim. Masih bisa ditahan juga, bahkan best turret masih berdiri semua kecuali yang ada di top lane. Yang ada di top lane sudah hancur, menjadi keuntungan. Oh, Hazel. Onyx, tapi sekarang Hazel hampir aja. Ya, tertolong dengan Wind of Nature juga tadi sebenarnya ya. Buat si ceweknya. Konsul balik. Waduh, ada Federer setelah dikeluarkan oleh Dairen. Sans itu sendiri guna untuk bisa memberikan sebuah perlindungan terhadap rekannya. Namun sekarang Res masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh RRQ itu sendiri dan berhasil untuk dilumar habis. Tapi tempat yang berbeda. Hanzo kembali mencari setidaknya di mana posisi pemain-pemain Onyx. Ya, target dari Hazel haruslah antara marksman atau mage. Karena buat yang lainnya akan bisa punya efek regen atau mungkin cukup tebal untuk bisa langsung di instant burst ya. Meskipun dengan full attack speed dari Hazel itu sendiri. Tapi tadi dia kebukin Kiboy loh, sakit juga loh itu. Saya lumayan berasa memang. Tapi kalau targetnya ya kayak Kiboy kayak yang ngebuang Pinnacle Ninja juga. Iya. Tadi dia bisa ngebuang Way of Dragon, itu udah positif banget. Apalagi di sisi lain Res. Tadi di immune ya, lemparan dari Res. Ketika dia coba untuk ngelempar dia pakai Unleash the Beast. Ya. Dan juga ada efek lompat kan, flash combo. Iya, makanya aman banget di bagian belakangnya tadi. Sementara sekarang temponya kembali, tarik ulurnya ini panas banget sih dari keduanya. Yep. Karena kadang dipegang Onyx, kadang dipegang RRQ. Mereka jual beli serangan tanpa henti. Cuman semakin lambat lawannya. Cloud itu sudah lumayan jadi. Ya. Jadi sekarang ya masih nih tugas untuk Toy. Apakah damage dia akan bisa semasif game yang pertama? Ya, BMI, Blazing Duet, Winter Crown. Let's see, akankah itu keluar? Lihat nih, duel antara veteran dan juga regenerasi yang sedang terjadi sekarang. Sejauh ini regenerasi masih Om ya? Masih bertahan loh? Masih, Walaupun udah ada ospek. betul. Tapi belum tahu karena gamenya akan beda ya. Ini bukan hanya 1-2 orang aja kan, karena 5 lawan 5. Jadi satu misplay aja Kiboy. Oke, hey, sudah tertrigger Rins. Ada Winter Crown tadi yang sudah terlihat loh. Ini nggak mau sampai ke pick off sih tadi. Satu karena- sword yang lumayan mahal konsol.
menit 20 ya Sans dikejar. Yap, itu dia. Idok, ada satu lagi implosion yang memang sudah dikeluarkan. Diserang masih dengan satu second hammer. Tapi sekarang restnya pun masih bisa melenggang dengan begitu bebasnya. Dan Kiboy ada di bagian atas, ketahuan posisinya mereka kepala-kepalin. Dengan ada satu dua yang tadi dikeluarkan begitu saja. Real One Manipulation versus Feather Ice Strike. Bahkan sekarang Dairon mencoba untuk bisa mengusir mundur satu terakhirnya. Dairon bergabung. Dairon benar-benar membuat Kairi terburuk. Immortalnya pecah. Tapi belum ada yang tumbang berarti sampai saat ini. Dan setupnya juga belum berjalan. Masih bisa reset lagi. Dari kedua tim ini masih sama-sama ngotot. Ya, meskipun efek zoning memang bisa dilakukan oleh Artihosh, tapi mereka masih gagal untuk mendapatkan Lord. Dan ini berarti reset yang terjadi dari Onyx juga masih ada kans untuk bisa ngebalikin keadaan. Dan akhirnya kita akan melihat apakah all in sekarang untuk Artihosh. Yep, itu dia Toy. Dengan stack yang semakin banyak. Ada Idok pula. Idok bersiap untuk bisa menghantarkan dari implosion yang memiliki, tapi Dairon menjadi orang terdepan. Dan Lordnya pun berhasil diamankan oleh Ezel. Keuntungan udah diambil, tapi Kiboy kehilangan immortal. Namun Dairon menjadi korban pula dan Kiboy selamat. Satu pick off yang manis ditukar dengan Lord. Oh cewek-cewek, gak Waduh, boleh terlalu jauh. Death Sonata tadi cukup berbahaya. Tapi Lord untuk RRQ sekarang, walaupun mereka hanya berempat. Dan ya ini Lordnya akan berjalan sendirian. Mungkin bisa ditahan juga dengan Onyx. Tapi dengan kerugian, ada BSK yang akan hilang juga. Dan masih ya, karena game time yang cukup panjang. Stack dari Granger juga. Ini akan bisa mengisi di angka 1000 lagi nanti. Itu dia 21 menit. What? Wow. Sans! What? Solo kill, tapi cewek masih selamat. Tertangkap sepertinya Sans tadi off camera. Tapi ya sekarang menjadi 4 lawan 4. Bahkan Dairon dengan spawn lebih cepat. Ya. Dan San ya balik lagi dia nggak bisa bermain agresif kayak di depan dari tanknya atau gimana ya. Kan dia akan menjadi santapan Hanzo. Ini bukan assassin yang lain loh, ini Hanzo. Yang memang yang selalu bisa menargetkan antara mage atau marksman. Nih katakanlah, ya oke lah kalau assassin yang lain sekalinya miss moment dipunish, iya hilang. Tapi kalau Hanzo itu pinnacle-nya aja yang kena punish Iya, kan. dia bakal pulang lagi ke belakang kan di posisi aman. Yap, tapi Toy sendirian. Akankah ada satu gebrakan yang akan dilakukan ataupun satu rencana lagi yang jauh lebih matang yang akan dilakukan oleh Onyx? Atau untuk sekarang kita lihat berhasilkah strategi yang akan dilakukan oleh pemain dari Arki, tapi Idok gagal untuk bisa mati dengan sang cewek. Dead Sonatanya hampir saja membuat cewek tadi langsung tersungkur di dalam areanya sendiri. Tapi Toy terkena impact dari Feather Ice Strike. Bahkan sekarang Restnya mencoba untuk bisa maju, tapi kehilangan cukup banyak SP di dalam tubuhnya dengan satu real one manipulation. Bahkan immortalnya hilang. Dan dekat ada Rhapsody. Tapi Idok mundur lagi dengan Kiboy. The Wave Dragon mendapatkan Rings. Tapi tidak ada follow up DP untuk kali ini. Dan menjadi keuntungan kembali walaupun sekarang blessing duet dari cewek. Fokus ke clear ke arah minion terlebih dahulu karena masih ada tugas di bagian bawah dan Dairon masuk. Oke, Daironnya masuk. Daironnya menjadi orang terdepan. Daironnya mencoba untuk bisa melindungi rekan-rekannya, tapi begitu sangat Cewek! tapi cewek menjadi tajil tepat di depan dari Dairon. Tersisa 3 dan dipaksa. Oke, ini kita lihat akan seperti apa lagi karena sekarang Kiboy mencoba dengan kundonya. Tapi untuk sekarang ada Kiboy menjadi satu korban. Tampak pula ada Kairi kehilangan seluruh HP-nya dan base terbuka. Oh no, masih coba di defense kali ini karena minionnya dipaksa clear. Onyx masih bisa bertahan sepertinya. Oke, masih ada pergerakan real world manipulation. Kairi. Namun untuk sekarang Satu wave. tidak ada lagi. Aduh, Royal Derby for RRQ Hoshi. 2-0, bahkan sang raja menolak untuk memberikan poin tanpa balas. Royal Derby yang Wow. begitu panas di leg yang pertama. RRQ Hoshi 2-0 Royal Derby leg.